Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 8, kami Syabani dengan NIM 123450011 akan menjelaskan mengenai analisis varians atau ANOVA. Nah, definisi ANOVA itu sendiri ialah analisis varians yang merupakan metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Metode ini juga dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sirik ragam, dan analisis variansi. Analisis varians adalah teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Sebelum melakukan pengujian, itu kita harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama itu normalitas, yang kedua adalah homogenitas varians, yang ketiga itu random sampling. Normalitas itu yang nilai galak dalam setiap perlakuan yang terkait dengan nilai pengamatan BI harus berdistribusi normal. Kemudian, homogenitas varians itu yang setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila pada banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Yang ketiga yaitu sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang berbeda. Menurut Monogometry DKK tahun 2012, ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu klasifikasi satu arah, klasifikasi dua arah, dan klasifikasi banyak arah. Klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA adalah ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Misalnya, membandingkan rata-rata gaji antara tiga kelompok pekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi itu hanya satu kategori saja, yaitu gaji pada berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua itu klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. Klasifikasi dua arah ini yaitu pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Nah, yaitu misalnya adalah membandingkan rata-rata penjualan produk antara dua kelompok penjual di tiga wilayah geografis yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu klasifikasi banyak arah. Jadi klasifikasi banyak arah ini ialah pengamatan dari banyak kriteria. Lebih dari dua lah. Jadi misalnya adalah membandingkan rata-rata kinerja siswa dari tiga sekolah, dua jenis kelamin, dan dua tingkat pendidikan orang tua. Baiklah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk penjelasan dari kasus itu sendiri akan dijelaskan lebih panjang lagi dalam kasus ANOVA 1 arah dan 2 arah yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Ariel Fasmonjaan dengan NIM 123450105. Jadi ini ada saya akan menjelaskan dengan soal dari ANOVA 1 arah. Dalam hal ini soalnya adalah seperti yang terdapat di layar. Pemerintah Kota Bandung ingin menganalisis perbedaan rata-rata nilai ujian matematika siswa sekolah menengah pertama siswa SMP dari 4 kecamatan yang berbeda di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan prestasi akademik berdasarkan lokasi kecamatan. Jadi keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibenying Kidul, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Ujung Berung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Data tersebut terdiri dari nilai ujian matematika siswa kelas 9 pada tahun ajaran 2021-2022 di masing-masing kecamatan. Penelitian menggunakan uji ANOVA 1 arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika antara keempat kecamatan ini. Jadi soalnya seperti itu. Dan kita bisa langsung ke area ini. Jadi kita bersihkan dulu pertama. Jadi di sini datanya data dummy ya, kita bebaskan. Contohnya mengambil package yang diperlukan, kita
kalau dari modul package yang kita harus install atau panggil adalah Thesaurus, Car, Articulate, ggplot. Ini kita bersihkan juga. Oke. Kita run saja library-nya. Nah, kemudian ini kita membuat data dari 4 kecamatan, nilai-nilainya dari Kecamatan Bandung Wetan, Cibenying Kidul, Sukajadi, Ujung Berung. Kita run saja juga. Nah, ini datanya sudah dimasukkan. Kita mau menampilkan data, kita mau lihat data apakah sudah benar dan sesuai. Oke, datanya sudah menjadi data frame seperti yang tertampil pada konsol. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita membuat box plot visualisasi per kecamatannya supaya kita tahu ya bagaimana visualisasi dalam box plotnya. Nah, jadi kurang lebih box plotnya seperti ini. Jadi di sini sebarannya ini ada nilai tengahnya, kemudian ini ada outlier yang tadi sini dijumpai di Sukajadi ada outliernya. Di sini juga. Oke, ini kurang lebih sebaran datanya. Jadi di sini ada nilai tengahnya 70. Ini ada rentangnya. Ini ada outlier di sini untuk Sukajadi. Kemudian kita mau menghitung dari kebebasan atau DF ya. Yang diperlukan nanti untuk kita untuk perhitungan selanjutnya kita run saja menghitung dari kebebasan ini dengan rumus yang tampil. Kemudian kita cetak si DF-nya. DF-nya kita ketahui seperti ini. Oke. Kemudian kita perlu juga mengetahui jumlah kuadratnya. Jumlah kuadrat ini jika itu jumlah kuadrat ya, jika itu adalah JKG jumlah kuadrat galat atau ada jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat P itu ini jika sudah dapat seperti ini hasilnya. Ini kita mau menghitung jumlah kuadrat tengah KT, rumusnya seperti ini. Nah, si KT adalah ini ya, nilai KT. Kemudian kita mau menghitung F hitung dan P value. Kita hitung P value-nya adalah sebesar 0,0019969998. Kemudian kita melakukan uji ANOVA karena tadi di soal adalah uji ANOVA satu arah. Kita akan mengikuti instruksinya ini dari soal. Nah, ini summary dari si ANOVA-nya. Ada DF-nya, ada sum-nya, ada SQ-nya, min, SQ, F value, PR lebih dari F. Ini apa ya summary-nya? Jadi sini kita sudah print summary-nya. Kemudian kita mau visualisasikan dalam plot diagnostic ANOVA-nya. Hasilnya seperti ini. Ini mengikuti model juga. Ini kita mengambil sisa dari model ANOVA, sisanya uji normalitas Jarguibera, uji normalitas Shapiro-Wilk, uji kesamaan affinitas, ini Taki SD, ini kemudian uji analisis dengan LSD. Ini grafik yang kemudian ini BNT-nya. Jadi kurang lebih itu saja penjelasan terkait dengan ANOVA satu arah. Selanjutnya akan ada penjelasan kasus ANOVA dua arah yang dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Citra Agustin dengan NIM 123450108. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kedua, yaitu ANOVA dua arah, di mana kelompok kami mengambil kasus pengaruh jenis kelamin dan rentang usia terhadap berat otak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan dalam berat otak berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia. Dataset yang digunakan mencakup data berat otak, jenis kelamin, dan rentang usia dari sejumlah individu. Dua faktor yang dianggap dapat mempengaruhi berat otak adalah jenis kelamin dan rentang usia.
Tujuan analisis ini adalah menguji apakah berat otak berbeda signifikan berdasarkan jenis kelamin, menguji apakah berat otak berbeda signifikan berdasarkan rentang usia, menilai adanya interaksi antara jenis kelamin dan rentang usia terhadap berat otak. Metode statistik yang digunakan yaitu uji ANOVA dua arah dengan interaksi. Digunakan untuk melihat efek dari jenis kelamin dan rentang usia secara independen, serta adanya interaksi di antara keduanya terhadap berat otak. Nah, ada 3 faktor, yaitu faktor pertama adalah jenis kelamin, faktor kedua adalah rentang usia, dan faktor ketiga adalah variabel responnya atau berat otak itu sendiri. Nah, pada langkah pertama kita harus menginstal package yang diperlukan seperti readme, car, agricoil, dan t-series. Di bagian ini kita memuat dataset head branch CSV dan memeriksa struktur data untuk memastikan semuanya sudah sesuai. Kemudian kita akan mengubah nama kolom dengan mengganti spasi dan tanda kurung menjadi titik. Di sini kita membersihkan nama kolom dengan mengganti spasi menjadi titik dan menghapus tanda kurung agar lebih mudah diproses. Kemudian kita akan membuat box plot. Nah, box plot pertama membandingkan berat otak berdasarkan jenis kelamin dan box plot kedua membandingkan berat otak berdasarkan kisaran usia. Kemudian kita akan melakukan ANOVA dua arah. Dengan ANOVA dua arah, kita menguji apakah ada interaksi antara jenis kelamin dan kisaran usia terhadap berat otak. Kemudian kita akan menjelaskan poin plot diagnostik ANOVA. Nah, setelah ANOVA, kita memeriksa plot diagnostik untuk memastikan bahwa model yang kita buat itu valid. Nah, setelah itu, kita akan melakukan uji normalitas residu terhadap residu model ANOVA untuk memastikan data terdistribusi normal. Kemudian, kita akan melakukan uji homogenitas varians menggunakan Levens test. Ini untuk memeriksa homoskedasitas atau apakah variansinya itu konsisten. Kemudian kita akan di sini kita menggunakan Levens untuk memeriksa apakah variasi berat otak sama di semua kelompok. Kemudian kita akan melakukan ANOVA dua arah dengan interaksi. Setelah memastikan asumsi model terpenuhi, kita lakukan ANOVA lagi untuk memeriksa hasilnya. Nah, dengan uji Tukey HSD, kita membandingkan perbedaan rata-rata antara grup yang berbeda. Kemudian, dengan uji LSD, nah, ini tuh untuk membandingkan perbedaan antara kombinasi gender dan kisaran usia. Nah, dalam circuit ini kita telah melakukan analisis ANOVA untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi berat otak, serta melakukan uji diagnosis dan pasca hoc untuk memastikan hasil yang valid. Ini untuk outputnya, ini adalah box plot berat otak berdasarkan jenis kelamin. Dan kemudian ini adalah box plot berat otak berdasarkan kisaran usia. Kemudian ini adalah plot diagnostik ANOVA. Kemudian ini adalah residual, uji normalitas residu. Nah, kemudian ini menggunakan scale location plot.
Dan ini nilai-nilai yang didapatkan outputnya. Kemudian ini dari uji plot 2K. Ini yang terakhir, uji LSD dengan interaksi gender dan age range. Nah, di sini untuk hasil dari ANOVA dua arahnya. Nah, ini untuk hasilnya, untuk outputnya. Hasil menunjukkan bahwa faktor gender memiliki nilai F sebesar 68,3666 dengan p-value sebesar 1,04. Karena p-value sangat kecil, jauh di bawah 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan dari jenis kelamin terhadap berat otak. Dengan kata lain, rata-rata berat otak berbeda antara kelompok gender yang ada. Nah, pengaruh faktor age range terhadap berat otak. Hasil menunjukkan bahwa faktor kisaran usia memiliki nilai F sebesar 14,130 dengan p-value sebesar 0,000216. Karena p-value lebih kecil dari 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa rentang usia juga memiliki pengaruh signifikan terhadap berat otak. Ini berarti ada perbedaan berat otak antara kelompok rentang usia yang berbeda. Nah, hasil menunjukkan bahwa interaksi antara gender dan age range memiliki nilai F sebesar 0,323 dengan p-value sebesar 0,57060. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan rentang usia terhadap berat otak. Ini menunjukkan bahwa efek dari gender dan age range terhadap berat otak bersifat independen dan tidak saling mempengaruhi. Nah, agar hasil ANOVA valid, beberapa asumsi perlu diuji, yaitu uji normalitas residual, uji homogenitas varians, dan uji post-hoc. Nah, hasil dari Tukey-Hayes, perbedaan rata-rata berat otak antara kelompok gender 1 dan gender 2 adalah signifikan. Dengan gender 1 memiliki berat otak yang lebih tinggi, terdapat perbedaan signifikan antara age range 1 dan age range 2, di mana age range 1 memiliki berat otak yang lebih tinggi. Interaksi beberapa kombinasi antara gender dan age range menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dari uji LSD, setiap kombinasi gender dan age range berada pada kelompok yang berbeda, A, B, C, D, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan di antara semua kombinasi ini. Nah, kesimpulannya adalah gender dan age range masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap berat otak. Secara khusus, gender 1 dan age range 1 cenderung memiliki rata-rata berat otak yang lebih tinggi. Tidak ada interaksi signifikan antara gender dan age range, yang berarti bahwa efek dari jenis kelamin dan rentang usia terhadap berat otak adalah independen. Uji pasok menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata berat otak ada pada setiap kombinasi faktor, memberikan informasi lebih lanjut mengenai perbedaan spesifik antar kelompok.